Nadine Arista duduk di ruang kerja pribadinya yang megah, sebuah ruangan yang dipenuhi lukisan mahal dan pajangan kristal. Namun, keheningan di sekitarnya membuat suasana terasa dingin. Wanita cantik berusia 30 tahun itu baru saja kembali dari rapat penting yang melelahkan. Di balik kecantikannya yang sempurna, ada luka yang sulit ia sembunyikan. 2 bulan lalu, ia mengakhiri hubungan dengan tunangannya, Arman, pria yang ia percayai selama bertahun-tahun, tetapi ternyata berselingkuh dengan asisten pribadinya sendiri. Kehidupan yang sebelumnya terlihat sempurna runtuh begitu saja. Nadine mengambil ponselnya dan membuka galeri. Sebuah foto prewedding yang belum sempat ia hapus masih terpampang di layar. Senyumnya di foto itu terlihat begitu lebar, tetapi kini hanya menyisakan perasaan pahit. Bodoh, gumamnya pada dirinya sendiri, matanya mulai berkaca-kaca. Ia berusaha mengalihkan pikirannya dengan menyibukkan diri. Telepon berbunyi, mengingatkan bahwa sopir barunya telah tiba. Dengan malas, Nadine bangkit dari kursinya dan menuju ke depan rumah, di mana mobil SUV hitam sudah terparkir rapi. Di sana berdiri Reno Aditya, sopir baru yang direkomendasikan oleh salah satu kenalan keluarganya. Pria itu berusia sekitar 28 tahun, mengenakan seragam sederhana namun terlihat rapi. Wajahnya bersih dengan sorot mata yang tajam, seakan menyimpan cerita panjang. Nadine mengamatinya dengan cepat, lalu tanpa basa-basi berkata, "Saya tidak suka terlambat. Jangan pernah membuat saya menunggu." Reno hanya mengangguk, menahan diri untuk tidak membalas sikap dingin wanita itu. Sepanjang perjalanan menuju kantor, suasana di dalam mobil begitu canggung. Nadine sibuk dengan ponselnya, sementara Reno fokus pada kemudi. Namun, Reno tidak bisa mengabaikan perasaan aneh yang muncul. Meski Nadine tampak angkuh, ada kesedihan yang terpancar dari wajahnya, seperti seseorang yang sedang memikul beban berat. Ketika mereka berhenti di lampu merah, Reno melihat dari spion bagaimana Nadine memandang keluar jendela dengan tatapan kosong. Sekilas, ia ingin bertanya apakah wanita itu baik-baik saja, tetapi ia tahu batasannya sebagai seorang sopir. Sesampainya di kantor, Nadine turun dari mobil tanpa mengucapkan terima kasih. Reno hanya menghela napas, berusaha menerima sikap bos barunya. Namun, ketika ia sedang memarkirkan mobil, seorang petugas keamanan mendekat dan berkata dengan nada rendah, "Hati-hati sama Bu Nadine, Mas. Dia memang cantik, tapi dingin. Sudah banyak pegawai yang kena marah gara-gara salah sedikit." Reno hanya tersenyum kecil, mengangguk tanpa memberikan komentar. Dalam hati, ia penasaran, apa yang membuat wanita itu begitu keras pada dunia. Hari-hari berikutnya berjalan dengan pola yang sama. Nadine selalu sibuk, selalu dingin, dan Reno selalu diam, hanya menjalankan tugasnya. Namun, satu sore, ketika mereka terjebak macet, Reno tanpa sadar bertanya, "Capek ya, Bu, kerja terus?" Nadine terkejut dengan pertanyaan itu. Jarang sekali ada orang yang berani berbicara santai dengannya, apalagi sopirnya sendiri. Ia menoleh ke arah Reno, mencoba mencari tanda-tanda ketidaksopanan, tetapi yang ia temukan hanyalah ketulusan. Meski singkat, pertanyaan itu menusuk hati Nadine. Nadine tidak menjawab, tetapi malam itu ia teringat kembali. Pertanyaan sederhana dari seorang sopir seakan memecahkan tembok yang selama ini ia bangun. Ia teringat bagaimana ia selalu memaksakan senyum di depan klien, menyembunyikan kesedihan di balik tawa palsu. Nadine mulai merasa bahwa Reno mungkin lebih dari sekadar sopir. Ada sesuatu dalam cara pria itu memandang dunia yang membuatnya penasaran. Namun, di sisi lain, Nadine membenci dirinya sendiri karena mulai memperhatikan Reno. Ia tahu betul bahwa hubungan apapun antara dirinya dan seorang pegawai adalah hal yang mustahil. Dunia tempat ia hidup tidak akan pernah menerima itu. Tapi di tengah kesendiriannya, Reno menjadi bayangan kecil yang mulai mengisi kekosongan dalam hatinya. Tanpa disadari, perlahan, tembok yang selama ini ia bangun mulai retak. Pagi itu, Nadine terbangun dengan kepala yang terasa berat.
Semalam ia terlalu banyak memikirkan hal-hal yang tak seharusnya, tentang Reno, tentang perasaan sepi yang perlahan menggerogotinya. Ia menatap dirinya di cermin, seorang wanita yang di mata banyak orang terlihat sempurna, tetapi sebenarnya retak di dalam. Dengan raut lelah, ia merapikan setelan kerjanya dan keluar rumah, di mana Reno sudah menunggu di samping mobil seperti biasa. Kali ini, pandangan mereka sempat bertemu sejenak. Reno menyapanya dengan sopan, "Selamat pagi, Bu Nadine." Nadine hanya mengangguk kecil, lalu masuk ke mobil tanpa berkata apa-apa. Di tengah perjalanan menuju lokasi proyek, Nadine sibuk membaca dokumen di tangannya. Namun, suara Reno tiba-tiba memecah keheningan. "Permisi, Bu. Kalau boleh saran, untuk material bangunan di proyek Palem Asri, mungkin lebih baik pakai baja tipe H. Lebih kuat untuk struktur besar seperti itu." Nadine menoleh dengan alis terangkat. Bagaimana seorang sopir bisa tahu tentang hal ini? "Kamu sopir, Reno. Fokus saja pada kemudi," jawab Nadine, nada suaranya tajam, meski dalam hatinya ia merasa sedikit terkejut. Reno tidak menanggapi. Ia hanya tersenyum kecil dan kembali fokus mengemudi. Namun, Nadine tidak bisa mengabaikan kata-katanya. Saat tiba di lokasi proyek, ia mendiskusikan ide Reno dengan kepala proyek. Ternyata, apa yang dikatakan Reno benar adanya. Nadine mulai merasa ada sesuatu yang berbeda pada pria ini, sesuatu yang tidak biasa untuk seorang sopir. Ketika kembali ke mobil, Nadine akhirnya bertanya, "Dari mana kamu tahu soal material bangunan?" Reno terdiam sejenak, lalu menjawab dengan tenang, "Saya lulusan teknik mesin, Bu. Tapi keadaan memaksa saya bekerja seperti ini." Jawaban itu membuat Nadine termenung. Ia tidak menyangka, pria yang selama ini ia anggap hanya seorang sopir ternyata memiliki masa lalu yang jauh lebih besar. Namun, ia menolak untuk memikirkan lebih jauh. Reno hanyalah pegawainya, titik. Namun, sepanjang perjalanan pulang, kata-kata Reno terus terngiang di kepalanya. Diam-diam, ia merasa kagum pada pria itu, meski ia berusaha keras menyangkalnya. Hari-hari berlalu, dan interaksi kecil mereka mulai terasa berbeda. Reno tidak pernah berusaha melampaui batas, tetapi setiap kata-katanya selalu penuh perhatian. Ia tidak banyak bicara, tetapi saat ia berbicara, Nadine merasa didengarkan. Hal itu jarang ia temukan, bahkan dari orang-orang terdekatnya. Satu sore, ketika mereka kembali terjebak macet, Reno tiba-tiba bertanya, "Apa ibu tidak pernah ingin istirahat sejenak dari semua ini?" Pertanyaan itu lagi-lagi membuat Nadine terdiam. Reno seolah tahu persis di mana letak luka yang ia coba sembunyikan. "Mungkin saya tidak punya pilihan," jawab Nadine singkat, menatap keluar jendela. Reno tidak membalas, tetapi Nadine bisa merasakan tatapan pria itu di spion. Tatapan yang tidak menghakimi, hanya menyiratkan pengertian. Anehnya, itu membuat Nadine merasa sedikit lebih ringan. Namun, perasaan itu juga menakutkannya. Ia tidak ingin menjadi lemah, terutama di depan seseorang seperti Reno. Ketegangan mulai muncul di hati Nadine. Ia benci bagaimana Reno bisa membuatnya merasa nyaman, sesuatu yang tidak pernah ia dapatkan dari Arman, mantan tunangannya. Ia mulai menjaga jarak, kembali bersikap dingin seperti biasanya. Tetapi Reno tidak pernah berubah. Ia tetap sopan, tetap penuh perhatian, seolah tidak terpengaruh oleh sikap Nadine. Namun, jauh di lubuk hatinya, Nadine tahu ada sesuatu yang berbeda. Reno bukan hanya seorang sopir baginya lagi. Ia adalah seseorang yang perlahan-lahan masuk ke dalam hidupnya, meski Nadine tidak pernah mengizinkannya. Dan tanpa ia sadari, tembok yang ia bangun semakin hari semakin runtuh. Ia tahu ini tidak benar, tetapi semakin ia mencoba menjauh, semakin hatinya menginginkan sesuatu yang lebih. Sesuatu yang tidak seharusnya ada. Langit sore tampak gelap ketika Nadine melangkah keluar dari gedung kantornya. Langit yang awalnya cerah berubah kelabu, seakan mencerminkan suasana hatinya yang kacau. Hujan mulai turun perlahan,
kemudian semakin deras saat Reno memayungi Nadine menuju mobil. "Hati-hati, Bu," ujar Reno sambil membuka pintu mobil dengan penuh perhatian. Nadine hanya mengangguk tanpa berkata apa-apa. Hatinya masih dihantui oleh konflik batinnya terhadap perasaan yang mulai tumbuh terhadap pria itu. Di tengah perjalanan pulang, hujan semakin deras dan jalanan semakin padat. Nadine memejamkan mata, mencoba mengusir lelah, tetapi pikirannya terus berputar. Di luar dugaan, mobil tiba-tiba terguncang keras, membuat Nadine tersentak. Reno menghentikan mobil di pinggir jalan, kemudian turun memeriksa. "Bannya bocor, Bu. Saya akan ganti dulu," katanya sambil mengambil alat di bagasi. Nadine tetap di dalam mobil, menatap hujan yang turun seperti tirai tebal, membuat segalanya terlihat buram. Beberapa menit berlalu, dan Reno masih sibuk di luar, tubuhnya basah kuyup meski mencoba berlindung di bawah bagasi. Nadine akhirnya keluar dari mobil, membawa payung besar yang ada di kursi belakang. "Reno, masuk dulu, tunggu hujan reda," katanya dengan nada perintah. Reno menoleh, terkejut melihat Nadine di luar. "Saya tidak apa-apa, Bu. Biar saya selesaikan dulu," jawabnya sopan. Nadine mendengus kesal. "Jangan bodoh. Kau bisa sakit kalau terus seperti ini." Reno tersenyum kecil, menatap Nadine yang berdiri dengan ekspresi gusar. "Ibu peduli?" tanyanya pelan, tetapi nadanya membuat Nadine terdiam. Reno akhirnya menyelesaikan pekerjaannya dan kembali ke mobil. Nadine menyerahkan payungnya, tetapi sebelum masuk, ia menatap Reno cukup lama. Untuk pertama kalinya, ia menyadari sesuatu yang aneh. Tatapan Reno begitu tulus, tidak ada embel-embel apapun, hanya sorot mata yang penuh rasa hormat. Hatinya bergetar, tetapi ia segera menepis pikiran itu. "Cepat nyalakan pemanas mobil, kau basah kuyup," katanya, kembali bersikap dingin. Reno hanya mengangguk sambil menghangatkan tangannya. Saat perjalanan dilanjutkan, hujan tak kunjung reda. Reno mencoba mencari jalur alternatif karena jalan utama tergenang banjir. Mereka akhirnya terjebak di jalan sepi yang gelap. "Sepertinya kita harus menunggu hujan reda, Bu," ujar Reno dengan nada menyesal. Nadine menghela napas panjang, frustasi dengan keadaan ini. "Bagaimana kau bisa memilih jalan ini? Kau seharusnya tahu lebih baik," ujarnya dingin. Namun, Reno tidak membalas. Ia tahu Nadine sedang melampiaskan emosinya, bukan karena dirinya. Suasana di dalam mobil menjadi sunyi. Hanya suara hujan deras yang terdengar. Nadine akhirnya membuka suara, meski enggan. "Kenapa kau tetap bekerja sebagai sopir, Reno? Kau bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dengan latar belakangmu." Reno terdiam sejenak sebelum menjawab, "Kadang, hidup tidak memberi kita banyak pilihan, Bu. Saya hanya melakukan yang terbaik untuk keluarga saya." Jawaban itu membuat Nadine tertegun. Reno berbicara dengan nada ringan, tetapi ada beban yang terasa di balik kata-katanya. Malam semakin larut, dan hujan perlahan mereda. Reno keluar untuk memastikan jalanan aman, meninggalkan Nadine sendirian di mobil. Saat itu, tanpa sengaja, Nadine melihat sebuah buku kecil di kursi penumpang depan. Ia mengambilnya, membuka halaman pertama, dan membaca tulisan tangan Reno, sebuah catatan tentang mimpi-mimpinya untuk membangun bengkel sendiri suatu hari nanti. Hatinya terasa hangat sekaligus tersentuh. Ia menyadari bahwa Reno tidak hanya sopir biasa. Pria itu memiliki jiwa yang besar dan tekad yang kuat, sesuatu yang jarang ia temui di dunia mewahnya. Ketika Reno kembali, ia melihat Nadine sedang memegang bukunya. Wajahnya tampak malu, tetapi ia tidak berkata apa-apa. Nadine hanya menatapnya dengan tatapan yang berbeda, lebih lembut dari biasanya. "Kau bukan seperti yang kupikirkan," katanya pelan, hampir seperti bisikan. Reno tersenyum kecil, tetapi ia tidak tahu apa yang dimaksud Nadine. Yang ia tahu, malam itu, sesuatu telah berubah di antara mereka, sebuah awal dari perasaan yang tidak pernah mereka duga. Hari-hari setelah kejadian malam itu terasa berbeda.
Nadine merasakan ada sesuatu yang tak terucapkan di antara dirinya dan Reno, sesuatu yang membuatnya merasa lebih hidup. Meskipun ia mencoba menutupinya dengan sikap profesional, hati kecilnya semakin sulit menepis perasaan yang mulai tumbuh. Setiap pagi, ketika ia beranjak keluar dari rumah dan melihat Reno menunggu di depan mobil, ada perasaan aneh yang menghangatkan dadanya. Perasaan yang ia tak pernah alami sebelumnya, sesuatu yang lebih dari sekadar rasa hormat. Namun, Nadine tidak bisa begitu saja membiarkan perasaan itu berkembang. Ia tahu betul bahwa perbedaan status mereka terlalu besar untuk diabaikan. Ia adalah seorang wanita sukses, sementara Reno hanya seorang sopir. Hubungan apa yang bisa mereka bangun? Pikirannya dipenuhi keraguan dan ketakutan. Tetapi, Reno tampaknya tidak mempedulikan hal itu. Setiap interaksi mereka semakin terasa lebih hangat. Reno selalu tahu bagaimana membuat Nadine merasa nyaman, tanpa menekan atau mengharapkannya lebih. Ia hanya hadir dengan cara yang sederhana, tetapi penuh perhatian. Satu hari, setelah rapat panjang yang penuh stres, Nadine merasa kepalanya berat. Ia memutuskan untuk pulang lebih awal. Begitu ia memasuki mobil, Reno menatapnya dengan khawatir. "Apa ibu baik-baik saja?" tanyanya pelan, mata Reno penuh keprihatinan. Nadine menghela napas, mencoba menghindar dari tatapan itu. "Hanya sedikit lelah," jawabnya singkat, berusaha menutupi perasaan sesungguhnya. Namun, Reno tidak melepaskannya. "Mungkin ibu butuh istirahat, Bu. Jangan terlalu memaksakan diri," ujar Reno dengan nada lembut, namun penuh keyakinan. Perkataan Reno membuat Nadine tertegun. Mengapa kata-katanya terasa begitu dalam? Tanpa sadar, Nadine mengangguk, meskipun ia merasa malu mengakuinya. "Mungkin kau benar," jawabnya pelan, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa ada yang peduli padanya. Saat mereka sampai di rumah, Reno membantunya keluar dari mobil dan mengantarnya ke dalam rumah dengan hati-hati. Nadine merasa ada perasaan hangat yang menyelimuti dirinya, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Malam itu, setelah makan malam yang sunyi, Nadine duduk di ruang tamu, mencoba meresapi setiap kejadian yang terjadi dalam beberapa minggu terakhir. Ia tahu, perasaan yang ia coba hindari semakin besar, semakin kuat. Namun, ia berusaha keras untuk menutupinya, beralasan bahwa hubungan dengan Reno hanya akan mengacaukan hidupnya. Meski begitu, perasaan itu terus mengganggunya. Tak bisa dipungkiri, ada sesuatu dalam diri Reno yang membuatnya merasa lebih hidup, lebih dicintai, meski itu hanya dalam bentuk perhatian kecil yang tulus. Sementara itu, Reno merasa ada perubahan dalam sikap Nadine. Meskipun wanita itu masih menjaga jarak, ia merasa Nadine mulai sedikit membuka dirinya. Ia tidak ingin memaksakan perasaan, tetapi hatinya tak bisa bohong. Ada ikatan yang terbentuk antara mereka, ikatan yang semakin terasa setiap kali mereka berbicara atau saling bertukar pandang. Bahkan dalam diam, mereka saling memahami satu sama lain. Tanpa mereka sadari, kedekatan ini mulai mengubah cara pandang mereka terhadap hidup dan satu sama lain. Satu sore, ketika mereka sedang dalam perjalanan pulang dari lokasi proyek, Nadine tiba-tiba membuka pembicaraan. "Reno, apakah kau pernah berpikir untuk melakukan hal lain selain menjadi sopir?" tanya Nadine, suaranya agak ragu. Reno menatapnya sejenak melalui spion. "Saya merasa cukup dengan apa yang saya lakukan sekarang, Bu," jawabnya dengan jujur. Nadine menatap keluar jendela, merenung. "Terkadang aku merasa hidup ini berjalan begitu cepat. Aku seperti dikejar-kejar waktu dan keinginan orang lain." Nadine merasa kalimat itu lebih untuk dirinya sendiri, tetapi Reno mendengarkannya dengan penuh perhatian. Di dalam mobil yang penuh keheningan itu, Nadine merasakan ada pemahaman yang mendalam. Mereka mungkin tidak mengungkapkan segalanya, tetapi ada sesuatu yang menyatukan mereka, perasaan yang lebih besar dari sekadar kata-kata. Seiring perjalanan yang semakin larut, perasaan itu semakin tak terelakkan. Nadine tahu bahwa ia tidak bisa terus menekan perasaannya,
tetapi ia juga tahu bahwa apapun yang terjadi, kedekatan mereka ini akan mengubah segalanya. Hari itu, Nadine merasa jantungnya berdebar lebih cepat dari biasanya. Pagi yang cerah seolah mengingatkan pada semua perasaan yang ia coba hindari. Sejak percakapan mereka beberapa hari lalu, Nadine semakin kesulitan untuk menepis perasaan yang tumbuh dalam dirinya. Reno kini bukan hanya seorang sopir, dia adalah seseorang yang membuat Nadine merasa hidup, lebih dari sekadar bos dan pegawai. Namun, setiap kali ia mencoba mengakui hal itu, ketakutan akan konsekuensi membuatnya mundur. Ia tahu, hubungan mereka tidak bisa lebih dari sekadar interaksi formal, perbedaan status yang tak terelakkan. Namun, hari itu sesuatu yang tak terduga terjadi. Ketika mereka tiba di kantor setelah perjalanan panjang, Nadine merasa sangat lelah, lebih dari biasanya. Saat keluar dari mobil, kakinya terasa lemas dan ia hampir terjatuh. Secara spontan, Reno sigap menangkap tubuhnya. "Bu, hati-hati," ucapnya, wajahnya tampak cemas. Nadine merasa wajahnya memanas, tetapi bukan karena malu, melainkan karena perasaan lain yang mulai mengalir begitu saja. Selama beberapa detik, Reno memegang tubuhnya dengan lembut, dan Nadine merasakan perasaan hangat yang datang begitu tiba-tiba. Terima kasih," Nadine akhirnya bisa berkata, meski suaranya terdengar sedikit gemetar. Reno hanya mengangguk, tidak berkata apa-apa. Namun, dalam diam, mereka tahu ada ketegangan baru yang lahir di antara mereka. Nadine berusaha kembali ke sikap profesionalnya, tetapi hati kecilnya berkata lain. Ia merasa semakin sulit untuk mempertahankan jarak yang dulu ia bangun. Setiap kali Reno dekat, jantungnya berdegup lebih kencang, dan itu membuatnya bingung. Malam itu, Nadine tidak bisa tidur. Ia berbaring di ranjangnya, memikirkan kejadian sore itu. Ketika Reno menyentuhnya, meski hanya dalam sekejap, ia merasakan kehangatan yang tak pernah ia dapatkan sebelumnya. Ada sesuatu yang begitu nyata dalam sentuhan itu, sesuatu yang tak bisa ia abaikan. Namun, ia juga tahu bahwa perasaan itu berbahaya. Jika ia terus membiarkan perasaan itu berkembang, ia akan melukai dirinya sendiri dan Reno. Keesokan harinya, Nadine memutuskan untuk kembali bersikap dingin, berusaha mengendalikan dirinya. Namun, saat ia keluar dari rumah, Reno menatapnya dengan tatapan yang lebih dalam dari biasanya. "Apa ibu baik-baik saja?" tanya Reno. Suara lembutnya menyentuh hati Nadine. Nadine merasa terkejut, seakan semuanya terasa begitu nyata. "Aku baik-baik saja," jawab Nadine dengan cepat, meski hatinya berkata sebaliknya. Ia tidak ingin menunjukkan bahwa ia sedang rapuh, apalagi di depan Reno. Namun, meskipun ia berusaha keras menjaga jarak, mereka tak bisa menghindari kenyataan bahwa kedekatan mereka semakin jelas terasa. Setiap percakapan dengan Reno terasa lebih dalam, lebih penuh makna. Nadine mulai menyadari bahwa, meskipun ia berusaha menutup hatinya, perasaan itu terus tumbuh. Malam itu, setelah kembali dari kantor, mereka terjebak dalam hujan lebat lagi, kali ini di jalanan sepi yang gelap. Nadine merasa sedikit takut, tetapi di sisi lain, kehadiran Reno membuatnya merasa lebih tenang. "Hujannya makin deras," kata Reno, matanya menatap jalan yang basah. Nadine hanya mengangguk, tetapi tidak berkata apa-apa. Hujan di luar tampak seakan mencerminkan kebingungannya sendiri, selalu ada di sana, namun sulit untuk dihindari. Ketika mereka berhenti di sebuah kafe kecil untuk berlindung dari hujan, Reno memesan 2 secangkir kopi. Nadine duduk diam, memandangi pemandangan hujan dari jendela. Ada sesuatu yang begitu damai dalam keheningan itu, sesuatu yang seakan memberitahu Nadine bahwa ia tidak sendirian. Namun, setelah beberapa saat, Reno mulai membuka percakapan. "Bu, terkadang hidup ini seperti hujan. Tidak ada yang tahu kapan akan berhenti, dan kita hanya bisa berusaha bertahan sampai reda," katanya pelan, menatap Nadine dengan penuh pengertian. Nadine menatapnya, terdiam sejenak. Kata-kata itu begitu dalam,
dan seketika ia merasakan sesuatu yang meluap di dalam dirinya. "Kau benar," jawab Nadine dengan suara lembut. Perasaan itu tidak bisa lagi disembunyikan. Dalam hatinya, ia tahu bahwa ia tak bisa lagi menghindari kenyataan bahwa ia merasa lebih dari sekadar tertarik pada Reno. Namun, ia juga tahu bahwa perasaan ini bisa menghancurkan keduanya. Malam itu, setelah hujan reda, suasana di dalam mobil terasa begitu hening. Nadine duduk diam, matanya menatap keluar jendela, berusaha mengatur pikirannya yang kacau. Hujan telah reda, tetapi perasaannya tidak. Ia merasa seperti terperangkap dalam perang batin antara keinginan dan realitas yang tak bisa dipungkiri. Sementara itu, Reno yang duduk di sampingnya hanya sesekali mencuri pandang, tampak seolah mengerti apa yang sedang terjadi dalam diri Nadine, meskipun mereka tidak pernah berbicara tentang hal itu. Ketika mereka sampai di depan rumah, Nadine terdiam beberapa saat sebelum akhirnya membuka pintu mobil. "Terima kasih, Reno," katanya pelan, nada suaranya lebih lembut dari biasanya. Reno hanya mengangguk, mengalihkan pandangannya sejenak ke arah Nadine sebelum akhirnya kembali fokus ke jalan. "Jangan ragu untuk meminta bantuan kapan saja, Bu," jawab Reno, dan meskipun suara itu penuh dengan ketulusan, Nadine merasakannya sebagai sebuah ungkapan yang dalam, lebih dari sekadar kata-kata biasa. Saat ia berjalan menuju pintu rumah, langkah Nadine terasa begitu berat. Hatinya bergejolak, tak bisa menepis perasaan yang semakin mendalam. Di dalam rumah, ia menyalakan lampu dan duduk di ruang tamu, menatap kosong ke dinding. Perasaan itu begitu kuat, begitu nyata. Ia merasa seperti terjatuh dalam jurang yang tak bisa ia hindari. Pikirannya berputar-putar tentang Reno, tentang bagaimana ia begitu peduli padanya, tentang bagaimana Reno hadir di tengah kekosongan hidupnya. Namun, Nadine tahu ada sesuatu yang lebih besar yang menghalangi mereka. Perbedaan status yang begitu jelas. Ia adalah seorang wanita kaya, dengan kehidupan yang teratur dan penuh dengan standar sosial yang ketat. Sedangkan Reno, meskipun penuh dengan potensi, adalah seorang sopir, orang yang seharusnya tidak pernah menjadi bagian dari dunia Nadine. Mereka berasal dari dunia yang begitu berbeda. Dan Nadine takut jika perasaan ini berkembang, itu hanya akan membawa kehancuran. Di sisi lain, Reno sendiri merasakan keraguan yang mendalam. Setelah beberapa minggu berinteraksi dengan Nadine, ia mulai menyadari bahwa perasaan yang tumbuh di dalam dirinya lebih dari sekadar rasa hormat. Namun, ia tidak ingin menyakiti Nadine. Ia tahu betul bahwa mereka berasal dari dunia yang berbeda, dan perasaan itu, meskipun tulus, hanya akan menjadi beban. Ia berusaha mengubur perasaan itu, tetapi setiap kali ia berada dekat Nadine, perasaan itu semakin sulit untuk disangkal. Keheningan itu berlanjut hingga beberapa hari berikutnya, di mana keduanya kembali berinteraksi dengan penuh kecanggungan. Nadine berusaha menjaga jarak, berbicara hanya ketika diperlukan, sementara Reno tetap berusaha profesional seperti biasanya. Tetapi ada sesuatu yang tak bisa disembunyikan lagi, ketegangan yang semakin tebal di antara mereka. Perasaan yang mulai tumbuh semakin sulit untuk diabaikan, meskipun mereka berdua berusaha keras untuk tetap bertahan dalam batas-batas yang jelas. Sampai pada suatu malam, ketika Nadine merasa tidak tahan lagi, ia memutuskan untuk keluar berjalan-jalan. Ia membutuhkan udara segar, dan ia tahu bahwa pikirannya butuh waktu untuk tenang. Ia tidak memberitahukan Reno, tetapi tak lama setelah ia keluar dari rumah, Reno tiba-tiba muncul di depan pagar, seperti tahu apa yang sedang terjadi. Tanpa berkata apa-apa, ia hanya mengamati Nadine dengan tatapan penuh pengertian. Nadine berhenti sejenak, merasa malu dan bingung. "Apa yang kau lakukan di sini?" tanya Nadine dengan suara pelan, suaranya sedikit gemetar. Reno menatapnya, dan kali ini, tatapannya lebih dalam dari sebelumnya. "Saya hanya ingin memastikan, Bu, apakah ibu baik-baik saja?" jawab Reno dengan nada yang penuh keprihatinan. Nadine menelan ludahnya, kemudian perlahan mendekat. Hatinya terasa berdegup cepat. Aku tidak tahu lagi apa yang aku rasakan,"
kata Nadine, akhirnya mengakui kegelisahannya. Reno tetap diam, tetapi matanya tidak melepaskan pandangan dari wajah Nadine. Di sana, dalam keheningan malam, batas yang selama ini mereka jaga akhirnya mulai memudar. Nadine merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar ketegangan, ada perasaan yang lebih kuat, lebih intens, yang merayap di dalam dirinya. Reno, tanpa berkata-kata, hanya memandangnya dengan penuh pengertian. Mungkin mereka tidak bisa mengubah dunia di sekitar mereka, tetapi pada saat itu, mereka berdua tahu bahwa perasaan ini tidak bisa lagi disembunyikan. Nadine menatap Reno, dan untuk pertama kalinya, ia merasakan ketulusan yang begitu dalam. Mungkin, hanya mungkin, ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Pagi itu, Nadine merasa seperti terjebak dalam dunia yang tak lagi bisa ia pahami. Setiap langkahnya terasa berat, seolah-olah dunia di sekelilingnya bergerak begitu cepat sementara ia tertinggal dalam kebingungan. Pikirannya dipenuhi oleh wajah Reno, tatapan yang penuh pengertian dan kehangatan, seolah-olah Reno telah melihat bagian terdalam dari dirinya.